Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sebagai Liga Asti Nupita dengan NRP 1830101442. Selanjutnya ada rekan saya itu Salsabila Saida dengan NRP 1830101444. Selanjutnya ada Pira Pioni Ramadhani dengan NRP 1830101156. Dan terakhir ada Priska Septian Andriani dengan NRP 1830101157. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan model pemilihan rute jalan raya berdasarkan perilaku pengguna menggunakan Uncolony Optimization atau ACO. Selanjutnya, ada latar belakang di mana pemilihan rute jalan raya selama ini selalu menggunakan pertimbangan optimasi pada sistem jaringan dengan perilaku agregatif, yaitu hanya mendasarkan pada penentuan rute terpendek ataupun biaya termurah, yang pada realisasinya pertimbangan model perilaku konsumen sebagai penentu keputusan konsumen sangat dominan. Penelitian ini menggunakan algoritma Uncolony Optimization (ACO). Algoritma ini tersusun atas sejumlah semut yang bekerja sama dan berkomunikasi secara tidak langsung melalui konsumen feromon. Tujuannya adalah tidak untuk mencari seluruh solusi yang mungkin, namun untuk mengembangkan solusi yang baik dengan waktu komputasi yang kecil. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan pemilihan rute jalan raya yang selama ini hanya mempertimbangkan rute terpendek atau biaya termurah, yang harus mempertimbangkan pengetahuan dan perilaku konsumen sebagai salah satu pertimbangan pemilihan rute jalan raya. Yang kedua, bagaimana bentuk model rute terpendek dengan jarak optimal dengan pertimbangan perilaku menggunakan algoritma Uncolony Optimization (ACO). Slide selanjutnya itu ada tujuan. Terdapat dua tujuan. Yang pertama, menentukan preferensi konsumen berdasarkan perilaku pengguna yang dianalisis dengan conjoin. Dan yang kedua, menentukan model optimasi yang dianalisa dengan algoritma Uncolony Optimization (ACO). Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat dari pengembangan model ini adalah memberikan kepuasan pada konsumen serta memiliki aspek yang tepat dipandang dari aspek jaringan itu sendiri. Nah, berikut ini ada deskripsi sistem aktual. Nah, permasalahan yang terjadi itu yaitu di mana pemilihan rute jalan raya selama ini selalu mempertimbangkan pada optimasi sistem jaringan dengan perilaku agregatif, yaitu hanya berdasarkan pada penentuan rute terpendek ataupun biaya termurah. Maka dengan ini dibuatlah diagram konseptualnya dalam mencari rute terpendek, seperti yang ada dalam gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi model dasar. Yang pertama ada analisis conjoint digunakan untuk menentukan kepentingan relatif yang dilakukan pelanggan pada atribut yang penting dan utilitas yang mereka kaitkan pada tingkatan atau level atribut. Dari data hasil preferensi terhadap ke-16 stimuli yang disajikan, selanjutnya dilakukan prosedur analisis conjoint dengan model dasar sebagai berikut. Yang dimana ada mu, yaitu X adalah seluruh utility dari suatu alternatif, dan ada AIJ adalah koefisien utility part word atau dari atribut ke I dan level ke J. Lalu ada KI adalah banyaknya level atribut I, lalu ada M adalah banyaknya atribut, dan terakhir ada XIJ adalah demi variabel atribut ke I level ke J. Selanjutnya ada Uncolony Optimization and Based Techniques. Pertama kali digunakan oleh Dorigo et al. Pada tahun 96 dengan menggunakan ACO untuk menyelesaikan traveling salesman problem atau TSP. Dalam ACO, setiap semut atau pengguna dalam kawanan yang berjalan akan meninggalkan feromon, semacam zat kimia. Pada jalur yang dilaluinya, Uncolony Optimization terdiri dari perilaku semut, penambahan, dan penguapan feromon. Selanjutnya, ada asumsi model, yang dimana pertama ada konsumen dapat meranking urutan preferensi secara lengkap terhadap semua barang di pasar. Urutan preferensi menunjukkan tingkat kesenangan relatif tanpa memperhatikan harga barangnya. Yang kedua ada preferensi adalah transitivitas. Asumsi ini memungkinkan orang untuk memiliki preferensi
yang rasional dan konsisten. Dan terakhir ada konsumen akan lebih menyukai barang dalam jumlah yang banyak daripada barang yang sedikit. Selanjutnya, ada pengembangan model, yang dimana pertama ada parameter rute terpendek, yaitu probabilitas pemilihan rute terpendek dilakukan dengan menggunakan nilai visibilitas. Yang kedua ada parameter persepsi, perilaku, dan preferensi. Probabilitas pemilihan rute berdasarkan perilaku dan preferensi didapatkan dengan skor nilai yang diperoleh dari model conjoint untuk setiap ruas jalan. Dan yang terakhir ada parameter feromon. Feromon ini merupakan jejak yang ditinggalkan oleh semut atau pengguna lain yang sebelumnya melewati ruas garis tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Friska. Baik, terima kasih Saudari Vira. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian model. Yang pertama itu adalah analisis preferensi. Analisis preferensi dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap status responden pengguna transportasi. Analisis conjoint menghasilkan nilai kegunaan masing-masing level, tiap atribut, dan nilai kepentingannya. Nilai kepentingan menunjukkan seberapa penting suatu atribut terhadap keseluruhan preferensi. Nilai kegunaan dan nilai kepentingan yang dihasilkan oleh analisis conjoint dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan atribut yang dinilai paling penting adalah atribut kenyamanan, yaitu dengan persentase kepentingan sebesar 19,581%, sedangkan atribut yang paling dianggap tidak penting adalah atribut keramaian, yaitu sebesar 13,15%. Hal ini berarti bahwa pengguna jasa angkutan jalan raya yang pertama adalah dengan memperhatikan kenyamanan jalan yang menjadi rute. Secara linear, model matematis preferensi pemilihan rute jaringan jalan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Preferensi K1 yaitu berupa nyaman dikurang K2 berupa ramai, ditambah K3 berupa fasilitas, ditambah K4 berupa mudah, ditambah K5 berupa aman, dikurang K6 berupa padat. Dengan nilai dari K masing-masing yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian, optimisasi penentuan rute dilakukan dengan menggunakan program DLP7, di mana probabilitas penentuan rute terbaik dilakukan dengan menggunakan perkalian visibilitas, jarak terpendek, dan dikalikan dengan skor preferensi yang diperoleh dari penerapan rumus model pemilihan rute. Hasil optimalisasi mendapatkan 4 buah rute dari masing-masing titik asal sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dengan rute dari node 1 akan melalui node 2, 8, dan stasiun 14. Kemudian rute dari node 3 akan melalui node 5, 9, dan stasiun 14. Setelah itu rute dari node 4 akan melalui node 18, 10, dan stasiun 19. Rute dari node 13 akan melalui node 7, 11, 20, dan stasiun 17. Selanjutnya, analisis dari pengembangan model menggunakan N-colony optimization, yaitu adalah penelitian ini mengembangkan sebuah model pemilihan rute jalan raya berdasarkan perilaku pengguna menggunakan N-colony optimization atau ACO untuk menyelesaikan masalah rute yang unik. Tujuannya adalah tidak untuk mencari seluruh solusi yang mungkin, namun untuk mengembangkan solusi yang baik dengan waktu komputasi yang kecil. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengembangan model ini, preferensi perilaku pengguna berbanding lurus dengan kenyamanan, keramaian, fasilitas, kemudahan, aman, dan berbanding terbalik dengan kepadatan. Yang kedua, ada optimasi model pemilihan rute dengan N-colony optimization dapat diterapkan dengan menggunakan formula probabilitas interaksi antara preferensi dengan model jaringan. Nah, model ini dapat memadukan konsep pemilihan rute berdasarkan perilaku konsumen dan kondisi fisik jaringan. Nah, model ini memberikan satu rute yang sudah optimal yang menghubungkan 3 buah stasiun, yaitu node nomor 14, 19, dan 17. Selanjutnya, optimasi model adalah dengan membentuk pilihan rute terbaik dari 4 titik asal, yaitu nomor 1, node nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan 13. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila
terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.